Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD kelas tinggi bersama dosen pengampu Bapak Eko Kuntarto dengan anggota kelompok 3 yaitu Nani Widayanti, Halimatus Syadiah, Aryesti Kumalasari, Meli Niatri Ayu, Ramadhani, dan Muhammad Ardiansyah. Taksonomi sebagai pengarah. Revisi taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan oleh Anderson dan Caldwell tahun 2001 memberikan kerangka untuk mendefinisikan dan menyiapkan 3 hal berikut ini. A. Tujuan pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, serta C. Metode penilaian. Taksonomi yang telah direvisi memiliki 2 dimensi. A. Dimensi pertama mengandung 6 kategori proses kognitif yang bermula dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit, dan B. Dimensi kedua memuat 4 kategori pengetahuan yang berkisar dari yang paling konkret sampai dengan yang paling abstrak. Petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel. Berikut ini disajikan beberapa contoh sumber, yaitu rumusan standar isi, taksonomi tujuan pembelajaran yang direvisi, publikasi organisasi pendidikan, buku petunjuk guru yang melengkapi buku teks siswa. Menyiapkan penilaian harus bersamaan dengan menyiapkan rencana program pembelajaran atau disebut RPP, agar penilaian itu menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan berikut ini bisa digunakan sebagai panduan. Yang pertama, apakah tes awal diperlukan? Kedua, jenis penilaian apa yang dibutuhkan selama proses pembelajaran? Yang ketiga, jenis penilaian apa yang dibutuhkan pada akhir pembelajaran? Jenis prosedur penilaian. Yang pertama, observasi informal pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Kedua, uji kemampuan di kelas. Yang ketiga, penilaian performa. Yang keempat, penilaian produk. Dan yang kelima, penilaian portofolio. Hakikat penilaian. Metode penelitian sangat bervariasi, namun bisa dikelompokkan menjadi tes pilihan, tes isian, penilaian performa dengan jawaban terbatas, atau penilaian performa dengan jawaban yang diperluas. Penilaian siswa perlu diperluas sehingga bisa mencakup penilaian hasil belajar yang lebih kompleks daripada penilaian yang terjadi di masa lalu. Tes pilihan, misalnya pilihan ganda, adalah jenis tes yang terendah dalam hasil realisme dan kompleksitas dari tugas yang nilai, tetapi memerlukan waktu yang sangat singkat untuk menyelenggarakannya, serta bisa diskor dengan cepat dan objektif. Tes isian, misalnya tes isai, merupakan jenis tes yang lebih tinggi dalam hal realisme dan kompleksitas tugas yang akan diukur, misalnya kemampuan untuk melacak asal-usul suatu peristiwa, kemampuan hakikat penilaian 39 untuk mengintegrasikan, serta kemampuan untuk menyatakan gagasan daripada tes pilihan. Namun, tes macam ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk menerapkannya, serta lebih sulit untuk diskor. Penilaian efektif memerlukan A. Konsep yang jelas tentang hasil belajar yang diharapkan. B. Berbagai prosedur penilaian sesuai dengan pembelajaran. C. Sampel tugas yang cukup. D. Prosedur yang adil untuk setiap orang. E. Kriteria untuk menilai keberhasilan. F. Umpan balik yang tepat waktu dan rinci terhadap siswa. G. Sistem pengambilan nilai akhir dan sistem pelaporan sesuai dengan program penilaian. Bentuk tesnya. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah sekumpulan item, pertanyaan atau pernyataan yang dirancang baik oleh guru maupun evaluator secara sistematis
guna memperoleh informasi tentang siswa. Tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan butir pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana, diberikan oleh seorang guru kepada siswa tanpa melalui media tulis. Cara mengkonstruksi tes esai. Bentuk pertanyaan atau butir tes esai dapat dikonstruksi dengan menggunakan kata bantu pertanyaan tertentu yang mengandung unsur singkatan 4W plus 1H, yakni where di mana, who siapa, what apa, why mengapa, dan how bagaimana. Berkaitan dengan tes esai ini, ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh setiap guru atau membuat naskah soal tes esai, yakni merancang tes esai, menginterpretasikan data, kelebihan dan kelemahan tes esai, menyekor tes esai, dan mengatasi kelemahannya. Alat ukur non-tes. Alat ukur evaluasi diri. Yang pertama yaitu model scoring. Digunakan oleh para guru atau para elevator untuk mengevaluasi siswa dengan model titik, tingkat, atau pada skala dengan acuan langsung. Yang kedua, model ranking mengukur karakteristik siswa yang diasosiasikan dalam grup tunggal. Alat ukur rating. Fungsi utama alat rating dapat digunakan untuk yang pertama, mengevaluasi kualitas pribadi siswa, dan dua, memberikan penghargaan proses serta produk yang dihasilkan dari hasil pembelajaran siswa. Alat ukur rating dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu daftar cek, skala rating, dan kartu skor. Kartu skor atau KKS. Alat ini sebenarnya sudah lama digunakan oleh para pendidik maupun para evaluator program guna mengevaluasi keterampilan yang mencakup proses dan produk atau kerja proyek yang diselesaikan para siswa di bengkel atau laboratorium. Bentuk-bentuk laporan. Ada 3 macam teknik evaluasi yang sering digunakan untuk menilai bentuk laporan kerja proyek, yaitu laporan proyek, log, dan laporan kegiatan. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif menurut Yusuf 2015 pada 270 merupakan satu jenis penilaian dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian di mana peserta didik menciptakan suatu respon atau alternatif jawaban sendiri terhadap suatu pertanyaan atau tugas atau melakukan tindakan perbuatan untuk kerja dalam dunia nyata. Ada beberapa landasan pemikiran yang dijadikan pertimbangan mengapa penilaian alternatif dikembangkan. Antara lain terdapat beberapa landasan, yaitu kelemahan testing, akurat, teliti, dan tepat, akuntabilitas, autentik, menyediakan konfirmasi dan komprehensi bagi guru, dan menyediakan kesempatan untuk menilai proses dan produk. Karakteristik asesmen alternatif. Terdapat saling keterkaitan antara penilai dan pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai klien utama. Penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan, memuat tugas-tugas bermakna, dan yang terakhir, kriteria penilaian didistribusikan terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif yakni portofolio, rubrik, jurnal belajar atau learning journal atau jurnal siswa atau student journal, catatan ringkasan tentang belajar yakni learning log, pembelajaran diri self-assessment, peta concept of map, diskusi kelompok terfokus atau focused group discussion. Penilaian autentik atau authentic assessment. Penilaian autentik itu adalah sejenis penilaian alternatif yang dikerjakan di dalam setting dunia nyata. Oleh karena itu, penilaian autentik juga merupakan penilaian alternatif apabila peserta didik menerapkan atau melaksanakan suatu tugas di dalam kehidupan nyata. Tetapi, tidak berarti semua teknik penilaian alternatif dapat digunakan dalam penilaian autentik.
Landasan teoritis dan landasan pedagogis. Landasan teoritis tentang belajar bahasa dan strateginya. Strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan atau teknik tertentu untuk mempengaruhi sikap peserta didik dan cara peserta didik dalam mengatur atau mengintegrasikan pengetahuan baru dalam belajar bahasa. Landasan pedagogis yaitu teori behaviorisme, teori nativisme, dan terakhir teori kognitivisme. Ciri penilaian autentik, yakni real life and ongoing. Kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal, valid dan reliable. Peserta didik merancang sendiri tugasnya, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, autentik atau dalam situasi nyata, komprehensif dan terintegritas, menekankan proses dan produk, mengutamakan fakta dan bukti langsung. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Secara umum, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran autentik adalah: pertama, observasi; kedua, pertanyaan lisan atau pertanyaan terbuka; yang ketiga, presentasi kelas; 4, proyek; 5, tugas-tugas; 6, jurnal; 7, kerja kelompok; 8, portofolio; 9, rubik; 10, interview; 11, kelompok terfokus; 12, tes unjuk kerja. Penilaian performa atau performance assessment. Penilaian performa atau performa merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, penilaian performa lebih diarahkan untuk menilai keterampilan kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan suatu tugas. Karakteristik penilaian performa. Karakteristik penilaian performa tidak begitu berbeda dengan ciri-ciri penilaian autentik, yakni: pertama, menyusun respon sendiri; kedua, berpikir pada tingkat lebih tinggi; ketiga, keautentikan tugas-tugas; yang keempat, proses dan produk; 5, mengutamakan kedalaman bukan keluasan. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penilaian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tertulis; 2, kinerja; 3, produk; 4, portofolio. Evaluasi aspek-aspek bahasa maupun apresiasi sastra dapat dikemas dalam evaluasi keterampilan berbahasa. Yang pertama, penilaian kemampuan mendengar atau menyimak, berupa tingkat kesulitan wacana, isi cakupan wacana, dan ketiga, jenis-jenis wacana. Selanjutnya, penilaian kemampuan berbicara, seperti penggunaan bahasa lisan, penggunaan isi pembicara, dan penguasaan teknik dan penampilan berbicara. Dan terakhir, penampilan kemampuan membaca, berupa tingkah laku dalam membaca, kesulitan menganalisis kata, dan kesulitan pemahaman. Berikut ini contoh model penilaian bahasa Indonesia. Contohnya adalah penilaian pendidikan agama. Aspek yang dinilai yakni penguasaan konsep dan nilai-nilai. Selanjutnya, penerapan. Contohnya lagi adalah bahasa Indonesia, seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Pengetahuan alam juga begitu. Pemahaman dan penerapan konsep serta kinerja ilmiah. Selanjutnya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, seperti kemampuan gerak dasar, keterampilan cabang olahraga, kebugaran dan kesehatan, pilihan, seperti akuatik atau pendidikan luar satuan pendidikan. Berikut ini adalah hasil dari presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.